Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frendika Akbar Pratama dari kelas A Jurnalistik dengan NPM D1C02345. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Pak Yuli Hartanto, yaitu resume atau review materi mengenai manajemen media cetak. Oke, kita langsung saja ke materi. Yang pertama itu ada organisasi penerbitan percetakan. Marcel M. Luhan, pakar komunikasi Kanada, mengatakan bahwa the press is the extension of man, sedangkan Jacob Oitama mengatakan pers merupakan perpanjangan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap informasi, hiburan, pendidikan, dan keingintahuan mengenai peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Level manajemen media cetak seperti manajemen media lain dan manajemen organisasi pada umumnya terdiri dari yang pertama itu ada top manager atau pemimpin umum. Pemimpin umum adalah orang yang menduduki posisi pertama dalam perusahaan penerbitan pers, mengendalikan bidang redaksi dan bidang usaha. Dalam mengembangkan perusahaannya, pemimpin umum memegang 3 kendali. Yang pertama itu berupa bidang redaksi, bidang percetakan, dan juga bidang usaha. Pemimpin redaksi bertanggung jawab dalam hal isi penerbitannya atau redaksional, sedangkan pemimpin percetakan mempertanggungjawabkan produksi hasil proses penerbitan atau percetakannya. Sedangkan pemimpin perusahaan berperan sebagai mengembangkan usaha penerbitan. Berikut adalah editor departemen atau bidang redaksi yang ada dalam organisasi percetakan penerbitan. Yang pertama itu ada pemimpin redaksi, kedua ada sekretaris redaksi, yang ketiga ada redaktur pelaksana, yang keempat ada redaktur atau editor, yang kelima ada wartawan, yang keenam itu ada koresponden atau stringer. Ada 2 bagian besar sebuah penerbitan pers atau media massa. Yang pertama itu bagian redaksi atau editor departemen. Nah, bagian ini adalah bagian pemasaran atau bagian usaha atau business departemen. Bagian redaksi dipimpin oleh pemimpin redaksi. Bagian pemasaran atau pemimpin usaha di atas keduanya adalah pemimpin umum atau general manager. Ada juga pemimpin umum yang merangkap pemimpin redaksi. Bagian redaksi ini tugasnya pertama itu ada meliput, menyusun, menulis atau menyajikan informasi berupa berita, opini, artikel atau feature. Orang-orangnya disebut wartawan. Selanjutnya tugas pemimpin umum atau general manager, ia bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan pers, baik ke dalam maupun keluar. Pemimpin redaksi atau editor in chief bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Ia harus mengawasi isi seluruh rubrik media massa yang dipimpinnya. Dewan redaksi biasanya bertanggung jawab atau beranggotakan pemimpin umum, pemimpin redaksi, dan juga wakilnya, redaktur pelaksana, dan orang-orang yang dipandang kompeten di bidangnya sebagai penasihat atau pemimpin untuk bagian redaksi. Selanjutnya ada redaktur pelaksana atau manajer editor yang memimpin langsung aktivitas peliputan dan perbuatan berita oleh para reporter dan editor. Lanjut ada redaktur atau editor. Editor ini melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyelesaian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau disiarkan ke media massa. Selanjutnya yaitu redaktur pracetak. Redaktur pracetak ini setingkat dengan redaktur editor, yaitu redaktur artistik, yaitu yang tugasnya bertanggung jawab menangani naskah siap cetak all in hand atau all up. Dari para redaktur, yaitu semua naskah berita yang sudah diturunkan ke percetakan dan sudah diset bersih. Desain cover dan perwajahan, tata letak, layout, artistik, dan hal ihwal sebelum koran dicetak. Selanjutnya ada reporter. Reporter merupakan prajurit di bagian redaksi yang bertugas untuk mencari berita lalu membuat atau menyusunnya. Itu merupakan tugas pokoknya. Selanjutnya ada fotografer atau wartawan foto atau juru potret.
Tugas dari fotografer di sini yaitu mengambil gambar peristiwa atau objek tertentu yang bernilai berita atau untuk melengkapi tulisan yang telah dibuat wartawan tadi. Selanjutnya ada koresponden atau wartawan daerah. Koresponden yaitu wartawan yang ditempatkan di negara lain atau kota lain atau di daerah, intinya di luar wilayah di mana media massanya berpusat. Selanjutnya ada bagian usaha atau business department. Business department ini bertugas menyebarluaskan media massa, yakni melakukan pemasaran, marketing atau penjualan selling ke media massa lainnya. Materi kedua yaitu printing department atau bidang cetak. Percetakan merupakan bagian terpenting, namun keberadaan percetakan tidak mutlak harus ada. Proses kerja unit percetakan dimulai dengan menerima order cetak yang sudah jadi. Selanjutnya ada tugas pokok organisasi media. Tugas pokok redaktur pelaksana agar media cetak dapat berjalan dengan sesuai dengan rencana atau berjalan dengan baik. Tugas pokok redaktur membantu kerja dan pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.